Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfidiati Ramadan dari Pendidikan Matematika PSMF 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Dan NIM saya 419331157. Pada video kali ini, saya akan memberikan kepada teman-teman semua mengenai pemanfaatan GeoGebra Klasik 5. Yang di mana video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis IT yang diampu oleh Bapak Budi Holomon Siregar, SPD MSc. Nah, sebelum kita masuk ke GeoGebra Klasik 5 ini, tentu kita harus tahu dulu apa itu GeoGebra dan sejarah dari GeoGebra itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, sekarang ini perkembangan software aplikasi matematika sudah banyak diproduksi dan sangat signifikan, baik yang gratis maupun yang berbayar. Hal tersebut membuat konsumen diberikan banyak pilihan. Salah satu program komputer yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika yaitu program GeoGebra. Dengan beragam fungsi yang dimiliki, GeoGebra dimanfaatkan sebagai media pembelajaran matematika untuk memvisualisasikan objek dari matematik, serta sebagai alat bantu untuk mengkonstruksi tentang matematika. Nah, GeoGebra sendiri itu dikembangkan oleh Marcus mulai pada tahun 2001. Ia lahir pada tanggal 24 Juli tahun 1976. Marcus ini seorang matematikawan dan profesor di Universitas Sheffield. Nah, GeoGebra ini merupakan perangkat lunak matematika yang kini bebas dan mudah dalam menggabungkan geometri, aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam pemakaiannya yang mudah dan dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Dinamis sendiri artinya kumpulan yang dapat dihasilkan dari aplikasi matematika. Yang bebas artinya kita dapat menggunakan dan menggandakan dengan cuma-cuma serta termasuk perangkat lunak, open source, sehingga setiap orang dapat mengubah dan memperbaiki programnya. Nah, adapun multi-platform artinya GeoGebra tersedia untuk segala jenis komputer seperti Windows, Linux, dan sebagainya. Nah, adapun manfaat dari program GeoGebra dalam pembelajaran matematika ada antara lain yang pertama, dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah adanya fasilitas animasi dan penggerakan-gerakan multifungsi yang dapat memberikan pemahaman siswa dalam memahami konsep geometri. Dan yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap geometri itu memang benar. Dan yang keempat, mempermudah untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. Nah, GeoGebra ini terus mengalami pengembangan yang dimana perancangnya ini terus berusaha untuk memperbaiki dan menambahi kekurangan dari program GeoGebra ini. Pada saat ini telah muncul sampai GeoGebra 6 sebagai perbaikan dan pengembangan dari GeoGebra 4 dan GeoGebra 5. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan GeoGebra Klasik 5. Langsung saja kita masuk ke menu-menu pada GeoGebra. Nah, pada GeoGebra dapat kita temui yang pertama adalah menu bar, di mana menu bar ini merupakan menu utama pada GeoGebra yang berfungsi untuk mengatur aktivitas perhitungan oleh
pengguna saat menggunakan GeoGebra. Menu bar terdiri atas File, Edit, View, Option, Tools, Window, dan Help. Nah, adapun menu file digunakan untuk membuat, membuka, menyimpan, dan mengekspor file, serta keluar dari program. Adapun menu edit ini dapat digunakan untuk mengedit lukisan kita. Adapun menu view itu berfungsi untuk mengatur tampilan pada kerja kita, dan menu selanjutnya ada options, berfungsi untuk mengatur berbagai fitur tampilan ataupun ukuran huruf, ukuran style objek-objek geometrinya, dan sebagainya. Menu selanjutnya ada menu tools, yang dimana menu tools itu fungsinya banyak ya, dan window ini untuk new window yang baru, dan help. Ini terdiri tutorial, manual, GeoGebra, forum, dan lain-lain. Seperti yang kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, di menu file ini kan tadi dapat membuka jendela baru, lalu bisa membuka lembar kerja yang baru, ataupun menyimpan file, ataupun mengekspor file, atau men-share file, men-print preview file, serta meng-close program ingin. Nah, menu edit ini terdiri dari undo, redo, copy, paste, graphics view to clipboard, insert image from object property, select all. Nah, adapun menu view ada algebra, terdiri dari tampilan-tampilan yang tersedia pada view ini. Ada tentang tampilan algebra seperti yang ada pada layar kita ini ya. Ini itu namanya tampilan algebra. Nah, selain itu ada juga tampilan yang lain, yaitu tentang tampilan spreadsheet. Ada CAS, ada graphics 2, 3 dimensi graphics, convection protocol, ada probability calculator, ada keyboard, ada input bar, layout, refresh views, recompute all object. Nah, yang keyboard, input bar, layout, refresh views, dan recompute all object ini beda ya dari yang algebra sampai probability calculator ini. Nah, sedangkan pada options terdiri dari rounding, labeling, font size, language, advantage, dan dimana option ini berfungsi untuk mengatur desimal-desimal yang kita gunakan, dan ataupun menunjukkan kuadran label dari yang akan kita lakukan. Untuk font size ini untuk mengatur ukuran huruf, language ini untuk mengatur interface GeoGebra-nya, ada advanced, yang dimana fungsinya adalah untuk pengaturan lebih lanjut mengenai tampilan grafik pada GeoGebra. Save setting ini berfungsi untuk menyimpan pengaturan yang terbuat ataupun yang kita ingin lakukan. Restore default setting ini mengembalikan ketampilan awal seperti semula. Nah, selanjutnya adalah menu tools. Ada custom toolbar, ini adalah mengatur beberapa toolbar yang akan kita tuliskan pada kerja kita. Ada create new tool untuk membuat toolbar baru, dan ada manage tools yang dimana fungsinya untuk menghapus dan memodifikasi nama dan huruf barnya. Nah, untuk selain itu ada juga window. Dia menambahkan jendelanya yang ada di file tadi, dan ada help, ada tutorials, ada manual, ada GeoGebra forum, report problem, dan ada about atau license. Kemudian pada GeoGebra ini sendiri, seperti yang teman-teman bisa lihat, dia ada toolsbar-nya. Ini toolsbar ini sampai sini, yang dimana toolsbar ini merupakan bagian menu yang berisi fitur-fitur untuk membuat objek matematika secara manual dengan cara mengklik OK satu persatu yang ada pada tampilan grafik. Toolsbar itu sendiri
berfungsi untuk membantu pengguna untuk urutan-urutan pembuatan suatu objek matematika. Selain itu, ada juga toolbar graphic views. Ada toolbar graphic view, di sini ada tampilannya itu tampilan grafik dari sumbu X dan sumbu Y dari GeoGebra. Kemudian teman-teman, selain itu pada GeoGebra juga ada input bar. Pada bagian bawah ini, di mana bagian ini kita akan menginput ataupun memasukkan kesamaan yang ingin kita cari atau kita ketahui di GeoGebra Classic 5 ini. Baik itu bentuk grafiknya, baik itu gambarnya, dan lain-lain bisa dikerjakan di GeoGebra-nya. Nah, pada icon toolbar ini kita bisa beberapa menu toolbar yang tersedia pada GeoGebra ini. Dia ada toolbar move, ada point, ada line, ada perpendicular line, ada polygon, ada side curve with center stroke point, ada ellipse, ada angle, ada reflectable line, ada cylinder, dan ada move graphics view. Nah, tadi kan udah kita bahas di GeoGebra ini tersedia toolbar-toolbar untuk mempermudah kita dalam pemprogresian GeoGebra kita. Nah, di sini kita ada toolbar move. Diklik, dia ada memilih objek, ada move around point, ada freehand shape, dan ada juga pen. Nah, selain itu pada toolbar point ada yang dimana point ini dia untuk membuat titik pada grafiknya, kemudian pada point ini juga on object ada attach atau detach point, yang dimana ini berfungsi untuk menaikkan titik, dan ada intersect yang dimana ini untuk membuat titik kontrol, kemudian ada midpoint or center, dia untuk membuat titik tengah, dan kemudian ada context number untuk mengetahui nilai bilangan kompleks. Kemudian ada extremum yang dimana ini berfungsi untuk mengetahui nilai titik ekstrim dari grafik, dan ada juga roots yang dimana roots ini mencari 3 titiknya. Di situ ada juga toolbar line yang dimana line ini membuat garis lurus, dan ada juga segmen yang dimana segmen ini membuat untuk 2 titik, kemudian ada ataupun membuat ruas garis ya teman-teman, segmen ini yang dimana ruas garis ini pada 2 titik. Ada juga dia segmen with given length yang berfungsi untuk membuat ruas garis yang bersinggungan, dan ada juga ray berfungsi untuk membuat garis pada polyline, membuat garis polyline, dan ada vector yang dimana berfungsi untuk membuat garis vektor ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, vektor pasti ada tanda-tandanya. Atau membuat vektor pun di antara 2 titik bisa juga di GeoGebra ini. Kemudian ada vektor controlling yang dimana fungsinya untuk membuat vektor dari suatu titik. Nah, selain itu ada juga toolbar perpendicular line yang dimana berfungsi untuk membuat garis tegak lurus. Jadi dia paralel. Jadi yang lainnya ada parallel line yang dimana fungsinya untuk membuat garis sejajar. Ada juga perpendicular bisector yang dimana fungsinya untuk membuat garis tegak lurus antara 2 titik. Dan ada juga angle bisector yang dimana untuk membagi sudut yang sama besar pada tangent. Ini berfungsi untuk membuat garis tangent. Ada juga polar or diameter line yang dimana fungsinya ini adalah untuk membuat garis polar. Kemudian ada discrete line. Ini fungsinya adalah untuk menunjukkan posisi yang ada pada garis, dan ada juga locus yang dimana berfungsi untuk membuat titik yang bergantung dengan titik yang lainnya. Selain itu ada juga toolbar polygon yang dimana berfungsi untuk membuat poligon di antara titik-titik. Kemudian ada regular polygon, membuat poligon dari banyak titik. Ada rigid polygon yang dimana ini fungsinya adalah untuk membuat poligon dengan garis
bantu, dan ada juga vektor poligon. Selainnya ada juga toolbar circle with center point, yang dimana ini fungsinya untuk membuat lingkaran dengan diketahui titiknya saja. Kemudian ada circle center dan radius, yang dimana ini yang diketahui titiknya dan radiusnya. Kemudian ada kompas, kemudian ada juga circle of 3 points. Ini dia lingkarannya itu lebih dari 3 titik. Kemudian ada semicircle, yang dimana artinya setengah lingkaran. Kemudian ada ataupun menyerupai bentuk lingkaran, atau yang kemudian ada circular arch, ada circumcircular arch, ada circular sector, dan ada juga circumcircular sector. Selain itu, toolbar lainnya adalah ellipse, yang untuk membuat ellipse, ada hiperbola, untuk membuat hiperbola, untuk membuat parabola juga ada, untuk membuat konstruksi maupun juga ada. Kemudian untuk toolbar lainnya ada angle, ini untuk membuat sudut, untuk membuat besar sudut ya, angle with given size, ada juga distance or length, membuat jarak antara titiknya, ada areanya, ada slope-nya, miringannya, ada list-nya, titik komanya, ada relasinya, ada function inspektornya. Nah, selanjutnya ada toolbar reflect about line, ada reflect about point, reflect about circle, rotate around point, translate by vector, delete from point. Nah, ada juga toolbar slider, text, image, button, checkbox, input box. Selain itu juga ada toolbar yang terakhir, move graphics views, zoom in, zoom out, show atau hide object, show atau hide table, copy visual style, dan delete untuk menghapus ya, teman-teman kita tahu. Penting untuk memperkecil, terbesar. Setelah kita mengetahui toolbar-toolbar yang ada pada GeoGebra ini, berarti kita sekarang sudah bisa untuk belajar membuat beberapa pemanfaatan dari GeoGebra itu sendiri, yaitu membuat fungsi dengan GeoGebra. Jadi, seperti yang kita ketahui, fungsi itu kan dia ada fungsi linear, ada fungsi kuadrat, ada fungsi polinom, ada fungsi trigonometri, dan ada yang lainnya. Kita mulai dulu yang pertama, fungsi linear. Untuk membuat grafik fungsi linear pada GeoGebra, pertama kita ketahui dulu bentuk umum dari GeoGebra itu apa. Fungsi linear itu apa? Fungsi umumnya itu X tambah B. Berarti untuk membuat grafiknya, itu kita membuat di input. Misalnya di sini kita mau mencari grafik di fungsi linear 10x. 10x ditambah 5x. 10x ditambah 5x, lalu kita enter. Nah, yang ini, garis yang warna hijau ini merupakan garis fx, dengan fx sama dengan 10x ditambah 5. Kemudian ada fungsi kuadrat, bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah x kuadrat tambah bx tambah c. Untuk mencari grafiknya juga sama dengan fungsi linear, yaitu memasukkan pada input fungsi kuadratnya. Jadi misalnya kita ingin mencari gambar grafiknya, misalnya x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Nah, kita enter. Nah, ini dia yang warna merah, yang merupakan gambar grafik untuk fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Selanjutnya kita mau buat untuk grafik fungsi polinom. Nah, kita bisa mencarinya dengan 2x kuadrat pangkat 4 dikurang x 2x kuadrat pangkat 4 dikurang x pangkat 3 pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Nah, kita enter. Ditambah x di ini dia yang warna biru merupakan grafik dari fungsi polinom kita, yaitu hx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x.
Ini masih di kolom 4 teman-teman. Ini dia teman-teman. Nah, kita juga bisa membuat fungsi trigonometri. Misalnya kita mau mencari gambar dari nilai 3 cos X. 3 cos X. 3. Oke. Nah, ini dia ya teman-teman grafiknya 3 cos X. Kita juga bisa mencari fungsi eksponen. Misalnya kita mau mencari grafik dari Nah, ini dia gambarnya. Yang ini ya teman-teman. Yang abu-abu. Jika dia X sama dengan 5X pangkat 5X tambah 2X kurang 1. Nah, itu dia dari sini, dari aplikasi GeoGebra Classic ini kita bisa mencari grafik-grafik yang ingin kita ketahui dari suatu fungsi. Mudah sekali kan teman-teman. Di sini juga kita bisa menggambar kubus ya teman-teman. Selanjutnya, kita buat poin, kita buat sembarang titik. Kita buat di sini satu, dan satu lagi kita buat di sini. Nah, setelah itu kita kan membuat kubus nih. Pertama, kita ubah tampilan kita menjadi grafik. Oke, 3D grafiknya sudah keluar ya. Nah, kemudian setelah kita membuat titiknya, di input kita masukkan ya teman-teman. Jangan lupa di inputnya, setelah masukkan titiknya kita masukkan inputnya. Kita masukkan ke sama yang ini. Hurufnya itu besar sesuai dengan apa yang kita tulis di sini ya teman-teman. Oke, tadi saya tidak langsung bisa karena dia huruf kecil. Ini dia. Nah, ini dia bisa dikecilin. Nampak ya teman-teman kubusnya. Nah, selanjutnya pada GeoGebra juga bisa membuat jaring-jaring dari sini. Kita akan membuat jaring-jaring kubusnya, dan sini kita sudah ada jaring-jaring, sudah ada kubusnya ya teman-teman. Caranya kita klik piramid, kemudian kita pilih net, kemudian kita klik pada, kita buat kita klik satu kali. Nah, dia jadi keluar ya teman-teman jaring-jaring kubusnya. Untuk menghilangkan kubusnya, kita bisa
kembali lagi setelah pembuatan jaring-jaring dari GeoGebra kelas 5. GeoGebra kelas 5 juga bisa membuat persamaan garis lingkaran dan garis singgung, ataupun titik singgung pada garis lingkaran tersebut, teman-teman. Jadi, seperti yang kita ketahui kan, bentuk umum dari persamaan lingkaran itu adalah x kuadrat ditambah b kuadrat ditambah 2ax ditambah 2by ditambah c. Sedangkan jika titik koma 0 sama dengan x kuadrat tambah b kuadrat sama dengan n kuadrat. Sedangkan titik a, b, a kuadrat ditambah b kuadrat dikurang c kuadrat sama dengan kuadrat. Nah, bisa kita mencari persamaan lingkarannya itu misalnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 6x kurang 2y ditambah 6. Kita angkat, dia bisa, nah kalau kita angkat dia langsung keluar teman-teman seperti ini. Kita juga bisa perkecil biar nampak lingkarannya. Nah, ini dia lingkaran, persamaannya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah 6x kurang 2y kurang 75, atau bisa dikatakan oleh si GeoGebra x tambah 3 kuadrat tambah y kurang 1 kuadrat sama dengan 75. Kemudian kita mau mencari titik singgung dari garis itu. Kita misalnya kita punya persamaan garisnya yaitu, kita masukkan sini lagi. Nah, ini garisnya itu merupakan garis dari titik singgungnya. Nah, ini dan ini merupakan titik pertemuan antara lingkaran dan persamaan garisnya ya teman-teman, seperti yang kita ketahui. Nah, kita buat poin. Kita buat poin di sini. Nah, di sini juga kita buat poin. Lalu kita pilih, intersect. Kemudian dia sudah dapat teman-teman titik singgungan antara persamaan kedua dari lingkaran itu. Dan kita juga bisa membuat persamaan elips, parabola, hiperbola, dan juga pada juga GeoGebra kita ya teman-teman. Kita buat new aja. Pertama kita mau buat elips dulu nih. Kita pilih kemudian kita input nilai-nilainya. Sama dengan min 3,0, lalu kita enter, kemudian B-nya itu sama dengan 3,0, kemudian C-nya adalah 0,4. Nah, kita kan mau membuat elips nih. Kita pilih
Kita pilihnya ini teman-teman, fokus. Jadi untuk membuat parabola itu sendiri, kita buat F. Kita pilih yang poin-poin teman-teman. Yang ini kita masukkan B, C. B, C. Nah, ini dia guysnya. Oh, ini saya kita pilih ada teman-teman. Kemudian kita klik lagi sama nah ini dia garisnya. Kita buat inputnya untuk mencari parabolanya. Kita pilih poinnya ya. Poinnya itu A, makalanya itu adalah F. Lalu kita enter deh. Ini dia parabolanya. Ini dia gambar dari parabola kita. Dengan garisnya itu adalah 4x kurang 3y sama dengan 12. Dan persamaan polanya parabolanya itu yaitu menjadi 9x kuadrat dikurang 24xy ditambah 16x kuadrat y kuadrat tambah 246x tambah 72. 22y sama dengan 891. Dimana titiknya itu adalah A min 3,0, B 3,0 dan C 0,4. Oke. Oke, sepertinya sudah semua teman-teman dari poin bab GeoGebra ini sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian C adalah 0,4. Nah, kita kan mau membuat elips nih. Kita pilih kita pilihnya ini teman-teman, fokus.
Ini kita bisa lihat dari titik A min 3,0, B 3,0, C 0,4 kesamaannya itu adalah 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Ini dia kesamaan elipsnya, dan ini dia gambar dari elipsnya. Selanjutnya, kita bisa juga membuat parabola ya teman-teman. Min 3,0. Kemudian kita klik lagi nah ini dia garisnya. Kita buat inputnya untuk mencari parabolanya. Pilih poinnya ya. Poinnya itu A, bakalannya itu adalah F. Lalu kita enter deh. Ini dia parabolanya. Ini dia gambar dari parabola kita. Dengan garisnya itu adalah 4x kurang 3y sama dengan 12. Dan persamaan parabolanya itu yaitu menjadi 9x kuadrat dikurang 24xy ditambah 16x kuadrat y kuadrat tambah 246x tambah 72. 22y sama dengan 881. Dimana titiknya itu adalah A min 3,0, B 3,0, dan C 0,4. Oke. Oke, sepertinya sudah semua ya teman-teman dari poin bab GeoGebra ini sendiri. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.